Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang terhormat kepada teman semuanya, saya akan mempresentasikan tentang analisa filsafat dan teori pendidikan. Jadi pertama saya akan membahas tentang masalah dari pendidikan. Masalah pendidikan yang pertama adalah masalah hidup, yang berarti masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga ada proses yang satu. Yang berarti di sini adalah dari analisanya, masalah pendidikan adalah masalah dari hidup itu, kemudian artinya kehidupan manusia, dan di pendidikan ataupun kehidupan umum itu tidak bisa dibedakan. Mereka adalah proses yang satu. Kemudian dari tersebut, atau bisa dipakai kacamata filsafat dan teori pendidikan, itu adalah seluruh proses dari hidup sendiri. Artinya life is education, education is life. Jadi hidup adalah tentang pendidikan dan pendidikan adalah tentang hidup. Yang berarti kehidupan manusia adalah overall semuanya adalah proses pendidikan. Jadi kita hidup sampai meninggal, yaitu adalah proses pendidikan yang sebenarnya, terkecuali di lingkup ini ya, sekolah ya. Di luar pun bisa dianggap proses pendidikan. Kemudian hal tersebut itu memiliki fungsi terbatas juga. Pertama yaitu ada masalah-masalah yang mendasar dan mendalam, yang artinya ketika ada masalah dari sesuatu yang mendasar kemudian mendalam atau filsafat ya, itu ia membutuhkan bantuan atau ilmu dari orang lain. Yang di sini berarti manusia itu adalah makhluk yang sosial, tidak bisa hidup sendiri, dan ada kalanya membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah masalah pendidikan yang membutuhkan filsafat. Masalah pertama yaitu pertama dulu saya akan membahas apa hakikat pendidikan itu sendiri. Terus masalah yang kedua adalah apakah pendidikan berguna untuk membina kepribadian manusia. Oke, saya jawab dulu ya. Masalah pertama, apa hakikat dari pendidikan itu sendiri? Yaitu tadi, pendidikan adalah semua proses dari kehidupan Anda dari kecil sampai meninggal, itu adalah proses pendidikan. Kemudian yang kedua, apakah pendidikan berguna untuk membina kepribadian manusia? Yaitu problemnya ya. Kemudian yang ketiga, apa sebenarnya tujuan dari pendidikan itu dan siapa yang bertanggung jawab? Kemudian apa juga hakikat pribadi dari manusia itu dan apa hakikat dari masyarakat? Dan permasalahan selanjutnya, apa isi kurikulum untuk pendidikan yang ideal dan bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik? Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana metode untuk pendidikan yang ideal. Nah, di sini ada jawabannya, yaitu jawabannya adalah pendidikan adalah secara spekulatif. Artinya pendidikan itu berproses, atau bisa juga berarti berharga atau tidak berharga, itu tergantung proses dari kehidupan Anda sendiri. Dan pendidikan juga menimbulkan hal yang secara normatif. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang harusnya tidak dilalui ya, atau tidak dilangkahi. Hal-hal normatif seperti kemanusiawian, hak asasi manusia, atau hal-hal yang lain. Kemudian bisa juga membahas tentang
menjawab tentang analisa ilmiah terhadap realitas kehidupan sekolah yang aktual. Jadi apa sih tadi pendidikan yang ideal untuk apa sih kurikulum yang ideal untuk pendidikan? Nah, seperti itu bisa juga kita menganalisa terhadap kehidupan sekolah. Jadi menganalisa lewat filsafat ya, apa permasalahannya, kemudian gimana jawabannya, akhirnya ya terciptalah kurikulum yang ideal. Nah, seperti itu. Ya, tetap berproses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.